Dituduh plagiat tugas seorang mahasiswa Fakultas Hukum salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Bengkulu mengamuk di kampus sampai membawa senjata tajam. Viral di media sosial, pesawat Batik Air hampir tergelincir saat mendarat di landasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Selamat malam pemirsa. Rumah tempat penimbunan BBM di Palembang terbakar hebat, bahkan sempat beberapa kali terjadi ledakan. Petugas pemadam sempat kesulitan memadamkan api karena adanya bak penampungan drum serta dirigen berisi BBM. Bersama saya Cika Multazam, inilah iNews Malam selengkapnya. Rumah yang menjadi gudang penimbunan BBM di Jalan Kartowinangun, Talang Betutu, Sukarami, Palembang terbakar. Ledakan bahkan sempat terdengar beberapa kali dan membuat warga sekitar takut untuk melakukan pemadaman mandiri. Petugas damkar yang tiba di lokasi juga kesulitan melakukan pemadaman karena banyaknya bahan mudah terbakar. Dilaporkan terdapat bak penampungan, 8 drum, serta 24 jerigen berisi BBM yang berhasil diamankan warga dari lokasi kejadian. Penimbunan minyak itu memang dari pemerintah tidak boleh kan Pak. Cuman sayangnya dari Pak Rianto sendiri itu selaku yang punyai yang berdekatan langsung itu tidak melapor. Andaikan dulu melapor, saya cegah itu Pak. Pasti saya cegah karena itu bagaimanapun tidak boleh Pak. Bahaya itu Pak. Termasuk penyebab sendiri belum tahu dengan belum tahu, dan tetangga pun juga kejadian persis pun tidak tahu, tahunya sudah ada api, terus ada orang terbakar tadi. Petugas mengerahkan 6 unit kendaraan pemadam kebakaran ke lokasi. Petugas berhasil memadamkan api setelah 2 jam kemudian. Akibat kebakaran, 1 korban mengalami luka bakar dan dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Kendala cuma di air Pak, di air karena harus punya air yang cukup karena ini bukan kebakaran biasa, ini minyak. Jadi, berarti ini tempat apanya Pak? Agak lambat penanganannya, pemadamnya, tapi alhamdulillah selesai kita tangani dengan baik. Berarti yang terbakar ini tempat apanya Pak? Ini yang terbakar ini minyak Pak, jadi gudang minyak ditumpuk untuk bunker sekitar seperti bunker itu dibuat bunker. Solar Pak ya. Berarti tadi masih ada api-api tersisa di bawah tadi Pak? Ya, makanya itu kita lama tadi pendinginan, kita harus cukup suplaian air. Pihak kepolisian juga telah melakukan olah TKP untuk mengetahui asal-usul api serta memintai keterangan pemilik gudang BBM tersebut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Ke informasi selanjutnya, seorang mahasiswa Fakultas Hukum salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Bengkulu mengamuk di kampus sambil membawa senjata tajam. Mahasiswa tersebut sempat melakukan pengancaman dan mencoba membacok salah satu temannya. Seorang mahasiswa salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Bengkulu mengamuk di kampusnya sambil membawa senjata tajam. Pelaku sempat mengancam mahasiswa rekan sekelasnya dan mencoba menyerang mahasiswa lainnya hingga mengalami luka di jari tangan dan kakinya. Pelaku akhirnya diamankan oleh petugas keamanan kampus. Diketahui pelaku berinisial RR 23 tahun, mahasiswa Fakultas Hukum. Kejadian berawal dari tugas makalah. Dari keterangan salah satu korban, pelaku mengamuk lantaran korban menegurnya karena makalahnya sama persis dengan makalah korban, sehingga terjadi cekcok di grup pesan singkat. Sebelum mengamuk, pelaku juga sempat melakukan pengancaman melalui pesan singkat. Jadi disuruh buat makalah, habis buat makalah tuh dikirim ke grup. Jadi pas aku ngirim itu, kau duluan? Aku ngirim duluan, habis itu jam 12 besoknya atau jam pokoknya malam itu antara besoknya, aku lihat, aku cek lagi siapa aja yang udah kirim. Pas aku lihat, kok sama judulnya. Oh, judulnya sama isinya? Judulnya sama, isinya sama. Kan pokoknya kalau makalah aku tuh aku kasih ciri di daftar isi itu ada kelang baru ini. Itu sama, semuanya sama, cuma dibedakan namanya. Korban yang merasa terancam akhirnya melaporkan kejadian itu ke Polresta Bengkulu.
Pelaku dibawa oleh tim Resmob Macan Gading Polresta Bengkulu dan menyita barang bukti golok yang dibawa pelaku. Dari Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi kekerasan kembali terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Seorang polisi menjadi korban penganiayaan yang diduga bagian dari kelompok kriminal bersenjata. Aksi kekerasan kembali terjadi di Kabupaten Intan Jaya. Seorang anggota Polres Intan Jaya, Bribda Ricardo Pasaribu, menjadi korban penganiayaan oleh orang tak dikenal yang diduga kuat merupakan bagian dari kelompok kriminal bersenjata. Insiden ini terjadi di area kompleks Kios Palopo, Distrik Sugapa. Korban mengalami luka cukup serius pada bagian telinga kanan dan saat ini telah dibawa ke RSUD Sugapa guna menjalani perawatan medis intensif. Dalam insiden ini, korban mengalami luka pada telinga sebelah kanan dan telah dibawa ke RSUD Sugapa, Kabupaten Intan Jaya untuk mendapatkan perawatan medis. Atas kejadian tersebut, Satgas Operasi Damai Karten telah bergerak cepat menuju ke lokasi kejadian guna menemukan informasi dan barang bukti. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan, serta percayakan kasus ini kepada aparat keamanan. Polisi akan mengambil langkah tegas terhadap pelaku sesuai dengan hukum yang berlaku. Polisi dan TNI akan menjaga stabilitas keamanan di wilayah Papua Tengah, khususnya di Kabupaten Intan Jaya, yang belakangan kembali menjadi titik rawan aksi kekerasan oleh KKB. Dari Timika, Papua Tengah, Nathan Making, iNews melaporkan. Modus berpura-pura membeli gorengan, seorang pria ketahuan mencuri sepeda motor dan tertangkap warga di Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku diikat dan menjadi bulan-bulanan warga. Pria yang mengenakan kaos merah ini menjadi bulan-bulanan warga lantaran ketahuan mencuri sepeda motor di Jalan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku diikat dan menjadi pusat perhatian warga setempat. Pelaku bersama satu temannya tertangkap saat berpura-pura membeli gorengan di warung. Melihat satu buah sepeda motor Matic terparkir di dekat lokasi dengan kunci yang masih menempel, satu orang pelaku langsung beraksi. Sementara teman pelaku berada di atas sepeda motornya mengawasi situasi di sekitar lokasi. Naasnya, pelaku yang hendak membawa kabur sepeda motor curiannya diketahui pemilik yang langsung berusaha mengejarnya. Satu pelaku tertangkap sementara teman pelaku berhasil kabur. Ada dua pelaku. Yang satu pelaku lagi di mana itu, Pak? Ya nggak jelas, sudah kabur sana. Dia tinggal temennya. Dia sih mengaku orang Rawabuaya. Yang ketangkap ini? Yang ketangkap. Sebagian warga yang masih geram dengan aksi kejahatan curanmor ini kembali berusaha menghakimi pelaku yang sudah babak belur hingga membuat evakuasi pelaku ke dalam mobil polisi sempat kewalahan. Kini kasus pencurian sepeda motor ditangani Kepolisian Sektor Cengkareng, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.